Halo semua, kembali lagi di channel saya Taufik Fitrianto. Dan kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah dan tips and trik menggambar teknik furnitur. Apa saja yang kita perlukan? Mari kita simak pembahasannya. Oke, dalam tutorial kali ini akan dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, pengenalan alat dan bahan gambar, membuat garis tepi dan kepala gambar. Yang kedua, membuat gambar proyeksi. Yang ketiga, memberikan ukuran dan dimensi. Dan yang terakhir, membuat irisan dan menggambar arsiran. Mari kita simak penjelasannya masing-masing. Oke, sebelum kalian membuat gambar teknik, maka harus mempersiapkan beberapa alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, kalian harus mempersiapkan jangka sorong, penggaris segitiga, penggaris mal, pensil 2B dan menghapus, drawing pen, serta penggaris busur. Drawing pen yang kita gunakan menggunakan dua ketebalan yang berbeda. Yang pertama, ketebalan 0,5 mili untuk membuat garis benda kerja dan ketebalan 0,2 mili untuk membuat garis dimensi atau garis ukuran. Setelah semua bahan dan alat untuk membuat gambar teknik dipersiapkan, maka yang pertama kita lakukan adalah membuat garis tepi. Sebelum kita membuat garis tepi, kita letakkan kertas gambar kita di meja gambar. Dan jangan lupa di setiap ujungnya diberikan selotip agar kertas gambar tidak bergerak. Dalam membuat garis tepi, yang pertama kita lakukan adalah memberikan tanda ukuran. Ukuran yang kita gunakan sebesar 10 mm dari ujung kertas gambar. Setelah semua ujung kita beri tanda, maka kita bisa langsung menarik garis menggunakan drawing pen ketebalan 0,5 mm. Pastikan kerapian dan kebersihan terjaga dalam membuat garis tepi. Setelah garis tepi sudah dibuat, maka kita bisa melanjutkan membuat kepala atau etiket gambar. Kepala gambar ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai identitas benda kerja yang kita buat, sehingga pembaca gambar tidak kebingungan ketika membaca gambar kita. Dalam membuat kepala gambar, haruslah mencantumkan informasi-informasi terkait benda kerja yang ada pada gambar tersebut. Informasi dapat berupa nama benda kerja, pembuat gambar benda kerja, supervisor gambar benda kerja, tanggal pembuatan dan tanggal pemeriksaan benda kerja, serta dapat ditambahkan informasi lain seperti ukuran kertas, jenis skala yang digunakan, dan jenis pandangan yang digunakan pada gambar benda kerja tersebut. Setelah informasi-informasi tersebut tersedia, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah membuat tanda-tanda ukuran kepala gambar sehingga dapat membuat kepala gambar dengan lebih akurat. Setelah kolom-kolom pada kepala gambar selesai dibuat, maka selanjutnya dapat langsung menuliskan informasi-informasi yang ada pada gambar. Informasi-informasi tersebut dapat ditulis menggunakan penggaris mal sehingga tulisan yang dihasilkan bisa rapi dan dapat mudah terbaca oleh pembaca gambar. Nah, ini adalah contoh
kertas gambar yang sudah diberi garis tepi, sudah diberi kepala gambar, dan sudah diberi identitas gambar sebagian. Sebagian informasi benda kerja dapat dituliskan pada kepala gambar setelah benda kerja selesai digambar. Nah, di part selanjutnya akan kita bahas mengenai cara membuat gambar proyeksi yang digunakan dalam gambar teknik furnitur. Demikian, sampai jumpa di part selanjutnya.